untuk mempersiapkan diri. Dan kita tahu 5 bersiap-siap, yang bijaksana, 5 lagi tidak. Dan setelah pekabaran ini, tidak ada lagi pekabaran yang disampaikan. Ya, saya ulangi, setelah pekabaran ini, tidak ada lagi pekabaran yang disampaikan. Mungkin Anda bilang, oh, di ayatnya yang ke-12 berkata, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Itu bukan pekabaran lagi, saudara. Ayat 12 kan berkata, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Itu bukan pekabaran lagi. Itu sudah keputusan. Jadi, kita akan fokus di ayat yang ke-6 ini. Nah, seiring kita berjalan, kita sudah tahu fokus kita bahwa kalau mau disederhanakan tentang pekabaran rahmat terakhir ini ada di ayat yang ke-6 yang berbicara tentang mempelai datang, songsonglah dia. Oke, sekarang kita boleh melanjutkan. Nah, saudaraku, kalau dinilai dari segi tulisan akademis, presentasi siang hari ini belum qualified karena mungkin belum qualified. Kenapa? Kalau tulisan akademis ketika waktu berkuliah dulu minimal katanya 5 sumber. Ya, 5 sumber. Kalau ini saudara hanya 3 sumber mungkin. Alkitab, Roh Nubuat, dan juga ada sumber 1 dari internet. Dan kebanyakan kutipan yang akan kita baca siang hari ini diambil dari buku Christ Object Lessons. Kenapa? Karena The Last Message of Mercy ini pun pertama saya temukan di buku ini. The Last Message of Mercy dari Christ Object Lesson, khususnya di pasal yang ke-29 berbicara tentang 10 gadis yang bijaksana ini, 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijaksana. 10 gadis maksud saya. Nah, jadi akan banyak kita lihat dari sini. Oke, di sini ada sedikit informasi. Jadi sejauh ini hanya bersifat informasi. Yang pertama, 10 anak darah ini 2 golongan orang yang mengaku menunggu kedatangan Tuhannya. Jadi 10 anak darah itu adalah 2 orang yang menunggu kedatangan Tuhannya. Pelita melambangkan firman Allah, minyak melambangkan Roh Kudus. Selanjutnya, dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 317, Membina Kehidupan Abadi ini adalah terjemahan bahasa Indonesia dari Christ Object Lesson. Nah, judul yang lain adalah perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Yang katakan demikian, tanpa Roh Allah, suatu pengetahuan mengenai firman-Nya adalah sia-sia belaka. Teori mengenai kebenaran yang tidak disertai Roh Kudus tidak dapat membangunkan jiwa itu atau menyucikan hatinya. Tanpa penerangan roh, manusia tidak akan dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan mereka akan jatuh di bawah pencobaan-pencobaan lihai setan. Dengan kata lain, mengapa kita harus mengawali setiap renungan firman Tuhan ini dengan doa mengundang kehadiran Roh Kudus, agar kita dapat bukan hanya mengerti, tetapi kita dapat menggunakan kebenaran firman ini selalu tertanam dalam hati pikiran kita, sehingga pada saat-saat pencobaan, saat-saat pengujian, kita dapat dengan pertolongan Tuhan diingatkan kembali oleh kuasa Roh Kudus, pilihlah yang benar, jangan sampai kamu jatuh di dalam pencobaan-pencobaan lihai dari kuasa kegelapan alias kuasa setan. Jadi saudaraku, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus siang hari ini, bahkan seumur hidup kita. Kita lanjut. Nah, sekarang saya coba untuk menjelaskan lagi tentang anak-anak darah yang bodoh. Anak-anak darah yang bodoh ini, beberapa poin dikatakan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, menghormati dan membela kebenaran. Yang ketiga, belum menyerah kepada pekerjaan Roh Kudus. Mereka masih tetap dikerjakan untuk pertobatan oleh kuasa Roh Kudus. Pendengar yang hatinya seperti tanah berbatu. Jadi ada 4 macam tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, dan tanah yang berduri, dan yang terakhir tanah yang subur. Jadi mereka kondisi hatinya adalah seperti tanah yang berbatu. Artinya firman itu jatuh, benih kebenaran itu jatuh di tanah hati mereka, tetapi tanah yang berbatu. Firman Tuhan itu tidak berakar. Ketika matahari menyinari, maka matilah benih kebenaran itu. Oleh karena tidak berakar di dalam diri orang itu. Yang kelima, belum jatuh ke atas batu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita baca
Matius 21 ayat 44. Mungkin ada seseorang boleh membacakan. Karena ini Bible study ya, jadi bukan saya saja yang berbicara. Matius 21 ayat 44. Matius 1 Ya, silakan. ayat yang ke-44. Ya. Matius 21 ayat yang ke-44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ya. Pertanyaannya, Anda suka mana? Hancur atau remuk? Kalau hancur, berarti Anda yang jatuh ke atas batu itu. Tetapi kalau remuk, berarti batu itu yang jatuh ke atas Anda. Dan kalau kita kembali ke Daniel pasal 2, berbicara tentang kerajaan yang terakhir, ya kerajaan yang terakhir itu adalah kerajaan batu, yang meremukkan patung itu dari atas kepala sampai kaki, sehingga patung itu katanya seperti sekam yang ditiup angin, tidak lagi kelihatan. Demikianlah nasib orang yang tidak mau bertobat. Akhirnya batu itu yang datang meremukkan. Sama seperti ketika hukum di Israel mengatakan mereka yang melakukan praktek-praktek sihir ataupun juga yang kedapatan berzina, mereka akan dibawa keluar. Mereka akan dibawa keluar dari perkemahan bangsa Israel dan kemudian dilontari batu sampai mati. Jadi batu itu meremukkan orang yang berdosa karena apa? Tidak mau bertobat. Jadi kalau dipilih saudara, mana yang lebih baik, hancur karena jatuh ke atas batu itu atau remuk ditimpa batu itu, saya akan pilih lebih bagus saya hancur dan jatuh ke atas batu itu. Yang hancur ini bukan semata tubuh saya, tetapi hati yang hancur. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 51 Anda bisa baca, satu perikop itu berbicara tentang pertobatan Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan atas dosa yang dibuat mengambil istri Uria, yaitu Batseba. Nah, di dalam penyesalannya yang dalam, Daud datang, memohon ampun, mengakui dosa-dosanya dengan hati yang hancur, dan kita tahu bersama sesudah beberapa waktu terjadi, Tuhan sendiri berkata, hambaku Daud yang tidak bercacat celah. Kenapa? Karena dosanya telah diampuni. Dan kita mau seperti Daud, bertobat. Karena di dalam buku Kebahagiaan Sejati pun, ini khususnya pasal yang ketiga berbicara tentang pertobatan, yang dicontohkan pertobatan yang paling baik adalah pertobatannya Daud. Kenapa? Dia tidak mengulang-ulang lagi dosa yang telah dia sadari. Itulah sebabnya kita juga harus memiliki pemahaman yang sama, bahwa kita bertobat bukan karena konsekuensi dosa, kita bertobat tidak melakukan dosa itu lagi oleh karena kita mengasihi Tuhan kita. Anda tidak akan terus-terus menyakiti orang yang Anda kasihi. Benar demikian? Tentu benar. Selanjutnya, di dalam poin yang kelima, keenam maksud saya, merasa puas dengan pekerjaan yang dangkal. Nah, baru berkorban sedikit, baru melakukan sedikit, baru melayani waktu sedikit, sudah merasa puas. Padahal hidup kita ini sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Namun, bukan berarti tidak ada waktu untuk mengatur diri kita sendiri. Karena kalau kita saja tidak teratur, bagaimana mungkin kita mengatur orang lain? Makanya Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 40 mengatakan, karena Allah itu sopan dan teratur. Pastikan Anda bisa mengatur waktu Anda cukup untuk kebutuhan Anda pribadi dan lebih banyak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya sekadar melakukan sedikit sudah merasa puas. Poin yang ketujuh, pelayanannya hanya formalitas saja. Apa artinya formalitas? Artinya agar supaya orang lihat saja. Nah, ini hampir semua pekerja-pekerja Tuhan hanya melakukan pekerjaan ini sekedar formalitas. Oh, supaya orang tahu, oh dia ya rajin, dia aktif melayani. Ini juga mungkin berlaku buat saya. Mungkin saat ini Anda melihat saya menyampaikan pekabaran firman Tuhan, tapi mungkin ini hanya formalitas saja. Anda tidak mengenal saya, bagaimana saya hidup di rumah saya. Bangun, tidur, melakukan pekerjaan, sampai tidur lagi. Mungkin pelayanan yang saya lakukan hanya pelayanan formalitas saja. Dan ini saya tergolong sebagai anak-anak darah yang bodoh. Saudaraku, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita kembali. Kalaupun kita terkena, ada hal yang mungkin di 7 poin ini ada di dalam diri kita.
Masih ada waktu untuk memperbaiki. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yeskel 33:31 mengatakan, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan. Oh iya. Bagaimana? Saya ulangi kembali. Yeskel 33:31. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih. Ini manis di bibir, memutar kata. Anda bisa lanjutkan syair lagu itu. Tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Saudaraku, marilah kita memiliki hati yang benar-benar mengasihi dengan kasih yang tulus, seperti Kristus. Karena itulah pekabaran inti siang hari ini yang akan kita lihat nanti. Selanjutnya dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, ini agak panjang, tapi saya tetap akan bacakan karena ini adalah Bible study. Mungkin di bagian ini adalah seseorang yang boleh bantu bacakan. 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Sebentar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Terima kasih, Saudara Sidley sudah membacakan. Poin dari kabaran ini adalah bahwa manusia di akhir zaman makin jauh dari Tuhan. Itu poinnya. Makin jauh dari Tuhan, meskipun mereka rajin ibadah, rajin melayani, melakukan semua pekerjaan Tuhan. Bahkan menjadi seorang misionaris, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang yang hidupnya penuh pengorbanan. Bahkan mungkin sudah ada yang country living, sudah ada mungkin yang tiap hari pergi melawat, tapi sesungguhnya di sini dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi hanya kebiasaan saja, saudara. Apakah Anda menjadikan pelayanan Anda hanya sekedar kebiasaan toh? Karena kalau Anda tidak lakukan seperti ada yang kurang. Bukan disertai dengan kuasa Allah. Kenapa? Pekerjaan pelayanan ini hanya akan berhasil bila Anda benar-benar mendahulukan Kristus dalam kehidupan Anda setiap hari sebelum Anda pergi melayani. Sebagaimana Yesus juga sebelum dia mengawali pelayanannya setiap hari, dia luangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan Bapanya di surga, yang adalah sumber segala kuasa sebelum dia pergi berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan orang. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi, bukan kita makin jauh dari Tuhan, tapi kita harus makin dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan pelayanan Anda, pelayanan itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah luangkan waktu bersama dengan Yesus. Selanjutnya, dari buku yang sama, Membina Kehidupan Abadi, halaman 318. Pekabaran Injil telah diberitakan, tetapi tabiat tidak dapat ditukar. Tidak seorang pun dapat percaya untuk orang lain, tidak seorang pun dapat menerima roh itu bagi orang lain. Tidak seorang pun dapat memberikan kepada orang lain tabiat yang merupakan buah dari pekerjaan roh. Ini saudaraku. Kalau Anda sudah melayani, Anda akan mulai membentuk, mengembangkan tabiat Kristus. Kalau Anda bertanya apa saja tabiat Kristus itu, mungkin referensinya bisa baca di dalam Matius 11 ayat 8. Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Referensi yang kedua kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang berkata, tetapi borok ialah kasih, sukacita, damai sejahtera
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ini sebenarnya berlawanan dengan keinginan daging. Sebagaimana Yesus katakan, roh penurut tetapi daging lemah. Jadi semua ini tidak hanya jadi dalam semalam. Karakter yang kita bentuk, tabiat yang kita bentuk ini adalah pelajaran seumur hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata karakterku, tabiatku sudah sempurna hanya dalam seminggu, hanya dalam sehari, hanya dalam sebulan, hanya dalam setahun. Ini membutuhkan praktek seumur hidup. Tidak sama dengan teori. Siang hari ini kita mungkin dapat teorinya, tetapi untuk praktekkan ini butuh seumur hidup, saudaraku. Nah, ketika membagikan pekabaran ini saya sudah bagikan di beberapa gereja, dan di pekabaran ini ketika saya sampaikan di gereja yang terakhir, ada masukan mengatakan sepertinya pekabaran yang disampaikan ini sifatnya hanya result, hasil, tidak membahas tentang proses. Nah, bagaimana praktisnya? Hari ini saya akan coba untuk sampaikan juga bagaimana pekerjaan ini harus dilakukan. Bukan sekedar akhir atau produknya, tetapi bagaimana proses itu berjalan. Oke, Yeskiel 14:20 mengatakan, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Itulah sebabnya keselamatan itu bersifat pribadi. Kalaupun saya membaca firman Tuhan dan saya melakukan itu, manfaatnya hanya untuk diri saya dalam hal kebenaran. Oleh sebab itu, mengapa tugas orang tua di sini berbicara tentang tugas seorang yang menyampaikan pekabaran ini? Kalau dia menyampaikan pekabaran kepada orang lain dan dia tidak menyampaikan pekabaran ini kepada orang yang terdekat, maka, saudaraku, dikatakan di sini dia tidak dapat menyelamatkan orang lain, melainkan hanya nyawanya sendiri. Dengan kata lain, sebelum Anda pergi jauh-jauh mengabarkan pekabaran ini, pastikan pekabaran ini sudah mencapai atau sudah sampai kepada orang-orang terdekat Anda. Karena Anda tentu tidak mau berada di surga sendirian tanpa ada orang yang Anda kasihi di sana. Maksud saya orang yang Anda kasihi ini adalah kemungkinan orang tua Anda, bagi yang sudah berkeluarga, suami atau istrinya, bagi yang sudah punya anak-anak mereka. Oleh sebab itu, pekabaran ini harus disampaikan. Sehingga orang yang mendengarkan pun boleh mengerti, terlebih khusus orang yang terdekat kita lebih dahulu. Kemudian Matius 7:23, disinilah bicara tentang mereka yang sudah menyampaikan pekabaran ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, gereja kita, Gereja Mas Advent hari ke-7 terkenal dengan karunia roh nubuat. Dan di sini paling pertama disebutkan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, inilah gereja Advent, bernubuat demi namamu. Kemudian, yang kedua, mengusir setan demi namamu. Ini gereja yang mempraktikkan eksorsis. Eksorsis itu mengusir setan, dan menurut ilmu eksorsisme, atau yang lebih dikenal dengan demonologi. Jadi ada sekolah khusus, mata kuliah khusus yang membahas ini, mengusir setan, demonologi. Katanya, untuk mengusir setan kita harus tahu dulu namanya, baru bisa mengusir setannya. Sama seperti Yesus bertanya kepada legiun, kalian ini namamu siapa? Kami legion. Maka katanya, ketika Yesus mengetahui namanya, barulah Yesus bisa mengusir. Namun saudaraku, Yesus tidak akan bisa mengusir kalau dia tidak memiliki kuasa yang diberikan kepadanya oleh Bapa di surga dalam pengantaran Roh Kudus. Ketika Yesus di dunia ini, ketika dia mempraktikkan semua mukjizat itu, semuanya itu oleh karena mempunyai hubungan dekat
dengan Allah Bapa. Dan Roh Kuduslah yang memampukan Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya untuk melakukan mukjizat itu. Dengan kata lain, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, mereka juga diberikan kuasa untuk mengusir setan. Jadi kuasa ini sebenarnya tidak datang dari kemanusiaan Yesus, tetapi datang dari oknum kealahan melalui perantaraan Roh Kudus. Kalau Anda bertanya, katanya kan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Saudaraku, Yesus menonaktifkan kuasa kealahannya ketika dia mengenakan kemanusiaan Yesus di dalam dirinya. Jadi saudaraku, Yesus tidak dapat menggunakan kuasa kealahannya untuk mengadakan mukjizat. Kenapa? Kalau dia sampai melakukan itu, setan akan berkata, oh, tidak adil. Masakan engkau Tuhan turun menjadi manusia tapi menggunakan kuasa ilahimu? Kalau begitu semua manusia juga tidak akan bisa menuruti hukum-hukum perintahmu. Jadi setan akan menang. Oleh karena itu tidak sekalipun Yesus tergoda untuk menggunakan kuasa keilahiannya untuk melakukan mukjizat manapun yang dia pernah lakukan. Dan semua mukjizat yang dilakukan itu semuanya berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Bapa melalui kuasa Roh Kudus. Saudaraku, selanjutnya dikatakan, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tentu kita nggak mau dengar ini. Kita sudah berkata, Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah berbuat ini, sudah berbuat itu. Dan ini persis sama dengan yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 12 tadi. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dan kata mengenal ini saya sudah seringkali berulang-ulang dengarkan dari banyak pengkhotbah ulung. Jadi saya juga membagikan. Kata mengenal ini katanya, pertama muncul di Kejadian 4 ayat 1. And Adam knew Eve. Dan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan Adam menghampiri Hawa, maka mengandunglah Hawa. Kalau bahasa Inggrisnya, and Adam knew Eve, and she conceived. Jadi kata knew di situ diambil dari kata Ibrani yada, yang artinya mengenal secara intim. Dan kata ini juga muncul di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kata mengenal di situ adalah ginosko, mengenal dengan intim. Jadi kalau Anda mau bersama-sama dengan Tuhan, sama seperti 5 garis bijaksana tadi, kenallah Tuhanmu seperti suamimu. Kenallah Tuhanmu seperti istrimu. Kenallah Tuhanmu seperti orang yang Anda sangat peduli, Anda sangat kasih, sehingga Anda akan meluangkan waktu yang cukup untuk orang yang Anda kasihi ini. Maka Tuhan akan berkata, kamu adalah umatku, dan aku adalah Allahmu, terimalah dan masuklah ke dalam tempat yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Baik. Nah, di sini ada tambahan. Nah, ada yang bertanya, pendeta apakah perlu untuk tahu namanya setan dulu? Bukankah memang harus diusir? Saudaraku, memang kita tidak perlu tahu nama setan untuk mengusir setan itu. Kenapa? Di mana ada hadirat Allah, setan otomatis akan pergi. Seperti di mana ada terang, gelap juga akan hilang sendirinya. Apakah perlu gelap bilang? Apakah perlu terang berbicara kepada gelap? Hai gelap, pergilah? Enggak. Secara alamiah, di mana ada terang, gelap itu akan pergi. Begitu juga di mana ada hadirat Allah. Kalau di rumah tangga Anda, setiap hari Anda undang hadirat Tuhan bersama-sama dengan Anda. Lewat apa? Lewat puji-pujian, lewat perenungan firman Tuhan, lewat doa dan puasa. Maka secara otomatis kegelapan, setan itu akan menyingkir sendiri.
Nggak perlu tahu nama setannya untuk mengusir setannya, saudara. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, Yakobus 4:7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu, benar. Nah, oke. Kita lanjutkan. Yang sungkan-sungkan untuk langsung chat saja kalau Anda ada pertanyaan. Saya akan coba juga untuk langsung memberikan tanggapan. Selanjutnya, 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Oke, sejauh ini inilah kondisi dari kita. Kita harus memiliki roh Allah, sehingga pengetahuan akan kealahan itu, kita tidak akan bertanya-tanya lagi, Allah itu bagaimana? Allah itu 2 atau 3 ya? Allah itu 1 atau 3? Kita tidak akan bertanya demikian lagi, kalau memang roh Allah sudah ada dalam diri kita. Selanjutnya, anak-anak darah yang bijaksana, pengikut-pengikut Kristus yang bersinar, menanamkan dalam hati prinsip-prinsip sabdanya, memantulkan tebet Kristus, selalu memuliakan Allah. Hanya 4. Kalau gadis yang bodoh tadi ada 7. Kalau di sini hanya 4. Saudaraku, karakter-karakter ini melambangkan mereka yang tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan ini. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya juga baca satu kutipan berbicara tentang mereka yang setia dalam pekabaran malaikat ketiga. Ada juga waktunya ketika mereka bergabung dengan kuasa kegelapan dan meninggalkan pos jaga mereka. Menggambarkan pekabaran malaikat ketiga, tetapi kemudian meninggalkan pos mereka dan bergabung dengan kuasa musuh. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena mereka sudah mulai berhenti melakukan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dan begitulah cara setan. Dia membuat kita jauh dari hubungan kita dengan Yesus. Bagaimana caranya membuat kita jauh? Dengan segala kesibukan yang kita miliki. Dengan semua aktivitas yang membuat kita menomor sekiankan Yesus dalam kehidupan kita. Ada mungkin waktu kita sudah tidak renungan pagi. Ada mungkin waktu kita sudah tidak sempat membaca Alkitab. Ada mungkin waktu kita sudah tidak sempat berdoa lagi. Ada mungkin waktu sebelum tidur pun karena saking capeknya kita sudah tidak sempat berdoa lagi. Dan bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita. Saudaraku, saat itulah setan mendapat celah masuk ke dalam kehidupan kita. Saat itulah. Dan saya tidak hanya sekedar ngomong doang, saya alami sendiri. Ketika saya melupakan waktu perundungan pagi atau renungan malam atau masa berdoa, kehidupan itu terasa sangat berat, saudara. Unbearable, tak mampu ditanggung. Tapi ketika itu terjadi pun, itu seakan-akan panggilan bahwa ini waktunya untuk berdoa, ini waktunya untuk berdoa. Berdoa kembali, memulai lagi kembali. Adakan lagi kembali renungan pagi, adakan lagi kembali renungan malam, adakan lagi waktu doa pribadi, adakan lagi waktu untuk memuji Tuhan, dan adakan lagi waktu kembali untuk perenungan-renungan Tuhan. Maka segala sesuatu mulai berangsur-angsur jadi tertanggung, dapat dilaksanakan, dan bahkan terasa lebih ringan. Mungkin inilah yang Yesus maksudkan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Anda tahu, ketika semua itu sudah dilakukan, kehidupan jadi terasa lebih ringan alias memiliki arti. Ada makna. Kenapa kita harus hidup di dunia ini? Ada tujuan. Bukan hanya sekedar hidup tok. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan atau bukan? Bukan pertanyaan ya. Oh, ini kata sambutan. Nah, sekarang kita lihat ini ada satu kutipan dari adventmessenger.org mengenai God's last message of mercy. Dia katakan, the great threefold messages of Revelation 14 verse 6 and 14 until 14, which contains the everlasting gospel, Revelation 14 verse 6, is the last message of mercy given to our world in the final hours of earth history. It is a message of hope and describes the present day world condition. Jadi katanya,
pekabaran rangkap 3 yang agung itu, yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 14, yang berisi Injil kekal, yang berada di dalam Wahyu 14 ayat 6, adalah pekabaran rahmat terakhir diberikan kepada dunia kita di saat-saat terakhir sejarahnya. Kenapa? Karena sejarah akan terulang kembali. Sejarah yang mana? 538 sampai 1798 dikenal sebagai masa kegelapan, era kegelapan. Itu akan terulang kembali. Kenapa? Sebagaimana anak darah ini tertidur di dalam gelap dan mereka dibangunkan tengah malam. Begitu juga umat Tuhan di dalam kegelapan akan dibangunkan untuk menyampaikan pekabaran ini. 5 bersiap, yang 5 lagi tidak bersiap. Nah, sebelum kita baca ini, ada bagian yang saya lupa untuk sampaikan tadi. Bagian yang pertama di dalam Matius 25 ini, kalau Anda perhatikan tadi sudah kita temukan bahwa di ayat 6, itulah isi dari the last message of mercy, pekabaran rahmat terakhir. Namun, ketika mereka sudah terbangun, yang gadis bodoh ini sadar. Lihat, ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, itu yang pertama. Mereka sadar kalau mereka punya pelita hampir padam. Dengan kata lain, di dalam pelita mereka ada minyak. Ya, ada minyak. Hanya yang membedakan mereka dengan gadis yang bijaksana itu adalah ayatnya yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi perbedaan antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh hanyalah karena gadis yang bijaksana memiliki buli-buli di dalam pelitanya. Inilah yang dikenal dengan extra oil. Beberapa ahli Alkitab atau pendeta-pendeta di gereja kita menginterpretasikan bahwa minyak lebih ini melambangkan roh nubuat, tulisan-tulisan pena inspirasi. Jadi kita hanya tidak mempelajari Alkitab saja, tapi kita juga meluangkan waktu untuk membaca tulisan pena inspirasi sebagai extra oil itu. Sehingga saat masa kegelapan itu datang, kita punya extra oil. Dan saya cukup setuju dengan pendapat itu. Kenapa? Karena apa? Ketika saya sukar untuk mengerti apa yang tertulis di Alkitab ini, butuh minyak ekstra, butuh kuasa Roh Kudus lebih untuk bisa mengerti, saudara. Jadi saya akan coba buka apa kata firman Tuhan melalui tulisan pena inspirasi. Sama seperti yang kita sudah baca dari tadi di sini, dari Christ Object Lesson, dan sekarang kita akan baca Early Writings. Ini adalah tulisan pena inspirasi, minyak ekstra. Kemudian, perhatikan lagi, jawab dari gadis-gadis yang bijaksana ini, ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Pernahkah Anda bertanya, siapa penjual minyak itu? Supaya waktu kita singkat, saya akan langsung jawab saja, siapa penjual minyak itu? Wahyu 3, ayat 18. Wahyu 3 ayat 18, mungkin bisa dibacakan oleh seseorang. Wahyu 3 ayat 18, silakan. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Oke, jadi siapa penjual minyaknya, saudara? Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda perhatikan ini seperti dual function. Yesuslah mempelai prianya, Yesus jugalah penjual minyaknya. Ya kan? Kalau kita lihat di sini. Karena yang kita mau sambut kedatangannya adalah siapa? Yesus. Terus penjual minyaknya menurut Wahyu 13 Wahyu 3 ayat 18 tadi adalah juga Yesus. Namun perhatikan, walaupun mereka sudah pergi beli, tetapi toh pun mereka sudah terlambat. Kenapa? Karena pintu kasihan sudah tertutup.
Nah, itulah sebabnya kita akan kaitkan ke yang akan kita baca di sini. Di Early Writings, halaman 254, paragraf 1. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah tulisan-tulisan permulaan. Dia katakan demikian, ini mengenai pelayanan Yesus dalam Ka'bah sorga. As the ministration of Jesus closed in the holy place, and he passed into the holiest and stood before the ark containing the law of God, he sent another mighty angel with a third message to the world. Terjemahannya ke bahasa Indonesia, ketika Yesus menyelesaikan pelayanannya di bilik suci, dan dia masuk ke dalam bilik maha suci, dan berdiri di depan tabut perjanjian yang berisi hukum Tuhan, dia mengutus seorang malaikat lain yang perkasa dengan pekabaran yang ketiga kepada dunia. Jadi ini adalah malaikat yang keberapa, saudara? Malaikat yang ketiga. Yang kita temukan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 14 itu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pekabaran ini disampaikan. Dikatakan dalam Review and Herald July 16 tahun 1901, paragraf ke-7 dikatakan, they must be made to understand, they ini adalah orang-orang yang dikabarkan firman ini, that this is a life and death question. God's remnant people are to fill the earth with the cry of the third angel. Dengan jelas dikatakan di sini bahwa orang-orang harus dibuat mengerti. Nah, ini tidak mudah. Dibuat mengerti. Tentu kita butuh kuasa yang lebih dari diri kita sendiri untuk membuat orang bisa mengerti. Yaitu kuasa siapa tadi? Kuasa Roh Kudus. Bahwa pekabaran ini adalah tentang pekabaran hidup dan mati. Hidup kalau bersama Yesus, mati kalau tidak bersama Yesus. Umat Tuhan, umat sisa, harus memenuhi dunia ini dengan seruan nyaring dari malaikat yang ketiga. Ini inti pekabaran kita. Kemudian dia katakan lagi di dalam manuskrip rilis, volume ke-16, halaman 269, paragraf 1. There is a delay in the coming of the bridegroom, in order that all may have an opportunity to hear the last message of mercy to a fallen world. The first and second angels' messages are all united and complete in the third. Terjemahan bahasa Indonesianya, ada penundaan dari kedatangan mempelai pria agar semua orang memiliki kesempatan untuk mendengarkan pekabaran rahmat terakhir kepada dunia yang sedang jatuh. Dunia yang telah jatuh maksud saya, dan ini dia punya inti. The first, pekabaran malaikat yang pertama dan pekabaran malaikat yang kedua, semuanya all united. Semuanya bersatu dan sempurna atau lengkap di dalam pekabaran malaikat yang keberapa? Ketiga. Nah, kita akan lihat nanti apa sih isi pekabaran malaikat yang ketiga itu. Ini dia. Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata demikian. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead, which die in the Lord from henceforth. Yea, save the spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Kalau khusus di ayat 12, itu hanya sampai di sini, titik ini. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Mulai dari N sampai di sini ini adalah ayat 13. Nah, kalau Anda perhatikan, satu-satunya kata kerja di ayat 12 dari Wahyu 14 ini hanyalah ini, keep. Apa? Keep. Kalau bahasa Indonesianya menuruti. Kenapa saya gunakan bahasa Inggris dari King James Version? Karena lebih tepat. Keep. Dengan kata lain, di dunia ini, di dalam kesabaran kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang kudus di akhir zaman, tugas kita hanya ini. Apa? Keep. Apa ini keep? Penjaga. Itulah saya punya dulu, beberapa waktu yang lalu, Watchmen Arrive, berbicara tentang penjaga-penjaga yang harus bersiap-siap dalam pos tugas mereka.
Watchmen Arise. Ini adalah AWC tahun lalu kalau tidak salah. 2 tahun lalu maksud saya. Dan tugas ini tidak akan pernah berhenti sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan kita atau sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Tugas kita di dunia adalah keep, menjaga. Keep, apa yang kita perlu jaga? The commandments of God. Hukum-hukum atau perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Semuanya ini sudah diberikan kepada kita. Kita hanya perlu apa? Keep, menjaga, memelihara. Namun kadang-kadang saudaraku, ini pun tidak bisa kita pelihara. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan lebih mudah meraih, mendapatkan daripada memelihara atau menjaga. Itu sebabnya kita butuh kuasa yang di luar kita untuk memampukan kita menjaga. Yaitu kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di ayat ke-13 dikatakan, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Siapa yang berkata-kata di sini? Yea, save the spirit. Kenapa dia katakan demikian? Karena pekerjaan menjaga, memelihara hukum dan iman ini tidak mampu kita lakukan atas kekuatan kita. Tetapi oleh karena Roh Kudus Tuhan yang menyertai kita. Yea, save the spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Nah, ini saya sengaja garis bawahi, their works do follow them. Works yang mana? Pekerjaan yang mana? Ini, keeping ini. Memelihara, menjaga commandments and faith of Jesus. Mungkin itu singkatnya pekabaran malaikat ketiga ini. Dan saudaraku, sekarang kita akan coba membahas lebih jauh tentang dia punya technical term atau istilah-istilah teknis. Di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 196 paragraf 3 dikatakan, sementara pekabaran yang ketiga bergema dengan suara yang nyaring dan sementara kuasa dan kemuliaan yang besar mengiringi pekerjaan penutupan itu, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Hujan akhirlah yang membangunkan dan menguatkan mereka untuk melalui masa kesusahan. Anda mengerti maksudnya ini? Hujan akhirlah yang membangunkan. Kalau hujan akhir ini yang membangunkan, berarti ini juga sama persis dengan pekabaran yang disampaikan di dalam Matius 25 ayat 6. Yaitu, mempelai datang, songsonglah dia. Dan ini juga sejajar dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Pekabaran malaikat yang ketiga juga ini berbicara tentang apa yang Yesus sementara lakukan di dalam bilik yang maha suci saat ini, yaitu untuk mengadakan pendamaian antara kita umatnya dan Bapa di sorga sebagai Allah. Dan dia tidak membawa masuk darah domba atau darah binatang yang dikorbankan. Dia membawa masuk darahnya sendiri sebagai pengorbanan korban yang sempurna. Saudaraku, sekarang kita akan coba lihat lebih jauh bagaimana kita harus bekerja selama masih ada waktu ini. God calls for thousands to work for Him. Tuhan memanggil 1000 orang. Thousands ini beribu-ribu ya maksudnya, untuk bekerja baginya. Mungkin karena inilah alasannya ada 1000 misionari. Not by preaching to those who know the truth for this time. Bukan hanya untuk berkhotbah bagi mereka yang sudah mengenal kebenaran untuk masa ini, but by warning those who have never heard the last message of mercy. Tetapi dengan mengamarkan kepada mereka yang belum pernah mendengar pekabaran rahmat terakhir. Work with a heart filled with an earnest longing for souls. Bekerjalah dengan hati yang dipenuhi dengan kerinduan, kesungguh-sungguhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Do medical missionary work. Nah, inilah dia punya how to. Inilah kira-kira practical atau praktisnya yang akan kita lakukan selama kita masih di dunia ini. Thus you will gain access to the hearts of people and the way will be prepared for a more decided proclamation of the truth. Jadi, Penetrasi mengatakan pekerjaan misionaris medis ini adalah tangan kanan yang membukakan pintu agar pekabaran Injil dapat masuk. Itulah sebabnya dikatakan, thus you will gain access to the hearts of people. Lewat pekabaran kesehatan,
pekabaran ini akan masuk ke dalam. Tetapi kalau hanya pekabaran kesehatan terus yang disampaikan, pekabaran kesehatan terus yang disampaikan, pekabaran kesehatan yang terus disampaikan, Anda kemungkinan besar menjadi a healthy sinners. Apa itu? Seorang pendosa yang sehat. Karena apa? Menghidupkan pola hidup sehat, New Start, tetapi pekabaran tidak masuk. Kita akan jadi healthy sinners, saudara-saudara. Ini adalah quotation dari seorang sahabat pelayanan yang juga masih aktif dalam pelayanan. Healthy sinners. Tentu kita nggak mau menjadi healthy sinners ya. Kita mau menjadi bukan hanya healthy worker, tetapi yang memang diberikan kuasa oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Selanjutnya, Pembina Kehidupan Abadi, masih buku Subject Lesson. Mereka yang menunggu kedatangan mempelai laki-laki harus berseru kepada orang. Lihatlah Allahmu, sinar-sinar yang terakhir dari terang pengasihan. Pekabaran rahmat terakhir yang disampaikan kepada dunia adalah suatu pernyataan tabiatnya yang penuh kasih. Bahasa Inggrisnya mengatakan, the last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world, is a revelation of his character and love. The children of God are to manifest his glory. In their own life and character, they are to reveal what the grace of God has done for them. Jadi singkatnya, simpelnya, saudaraku, bagaimana kita menyampaikan pekabaran ini? Pertama, pastikan Anda memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pastikan Roh Kudus Tuhan menyertai Anda, menguasai Anda. Kemudian di sini dikatakan, bersaksilah tentang bagaimana Tuhan telah memberikan engkau kasih karunia-Nya dan apa yang telah Dia lakukan di dalam diri Anda. Anda tidak perlu bersaksi tentang kehidupan orang lain. Anda tidak perlu bersaksi tentang kehidupan nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain. Yang perlu Anda saksikan adalah pengalaman pribadi Anda dengan Yesus. Maka inilah yang menjadi pekabaran rahmat terakhir itu sendiri. Bagi saudara yang belum memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus, masih belum terlambat. Karena pintu kasihan belum tertutup. Baik, masih ada 5 menit. Pembahasan masih panjang. Saya akan lebih cepat. Subject Lesson, halaman 415 dikatakan, it is the darkness of misapprehension of God that is enshrouding the world. Adalah kegelapan dari kesalahpengertian kepada Tuhan yang menutupi, membungkus dunia ini. Men are losing their knowledge of his character. Orang-orang kehilangan pengetahuan tentang karakter Tuhan. It has been misunderstood and misinterpreted. Karakter Tuhan ini telah disalah mengerti dan telah salah diinterpretasikan. At this time, a message from God is to be proclaimed. A message illuminating in its influence and saving in its power. Pada masa ini, pekabaran ini harus disampaikan. Pekabaran dari Tuhan. Suatu pekabaran yang menyinari di dalam pengaruhnya dan menyelamatkan dalam kuasanya. His character is to be made known. Karakternya harus diberitahukan kepada semua orang. Into the darkness of the world is to be shed the light of his glory. The light of his goodness, mercy, and truth. Selanjutnya, Matius 5 ayat 14-16 mengatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, sepertinya kita akan lebih cepat. Saya harap Anda bisa menangkap maksudnya. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri, pada waktu itulah terangmu akan berkah, seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi pekerjaan misionaris medis, medical missionary. Mereka inilah yang memecah-mecah roti. Membagikan makanan kepada orang lapar. Membawa ke rumah orang miskin. Memberikan rumah atau tumpangan kepada orang yang tidak punya tumpangan. Memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Dan juga mengunjungi orang dalam penjara, melawat orang yang sakit. Itulah yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 tadi. Jadi saudaraku, bukan kebetulan pekabaran ini disampaikan
bahwa pekerjaan misionaris medis atau pekerjaan umat Tuhan itu harus dalam pelayanan membagi-bagikan kebenaran yang sudah mereka miliki. Dan ini harus dilakukan lewat tindakan. Ada juga satu kutipan, saya lupa di mana, mengatakan, sudah tiba waktunya bahwa semua anggota jemaat, semua umat Tuhan harus menjadi misionaris kesehatan. Medical missionary. Kenapa? Untuk tujuan ini. Agar pekabaran ini bukan hanya sekedar kita bicarakan, tapi kita put it into action. Dalam buku Pembina Kehidupan Abadi, pekerjaan yang praktis akan jauh lebih berhasil daripada sekedar berkhotbah. Kita harus memberi makanan kepada orang yang lapar, pakaian kepada orang yang telanjang, dan tempat berteduh kepada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Selanjutnya, izinkan tambah waktu sedikit. Dari Christ Object Lesson, halaman 412. It is in a crisis that character is revealed. When the earnest voice proclaimed at midnight, "Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him." And the sleeping virgins were aroused from their slumbers. It was seen who had made preparation for the event. Both parties were taken unawares, but one was prepared for the emergency, and the other was found without preparation. Jadi singkatnya, ketika pekabaran itu disampaikan, mereka semua terbangun, ada yang bersedia, ada yang tidak. Dan di tengah krisis inilah kita punya karakter terungkap. Apakah benar-benar kita memiliki iman atau tidak? Selanjutnya, so now a sudden and unlooked for a calamity, something that brings the soul face to face with death, will show whether there is any real faith in the promises of God. It will show whether the soul is sustained by grace. The great final test comes at the close of human probation, when it will be too late for the soul's need to be supplied. Jadi di sini jelaskan bahwa something that brings the soul face to face with death. Kondisi sekarang dalam pandemi COVID-19 ini, saudaraku, kita sementara diperhadapkan dengan face to face with death. Kita sementara diperhadapkan muka dengan muka dengan kematian. Kadang-kadang kondisi dilema, tinggal di rumah, tidak melakukan apa-apa. Ya, ada satu hal yang saya ingin share. Tadi pagi saya dapat notifikasi dari dari YouTube tentang video baru yang dirilis oleh Kepresidenan alias Pak Jokowi. Karena saya subscribe di situ. Dan saya kaget waktu dibilang tatanan dunia baru. Nah, itulah yang dikenal dengan new normal. Masa yang lalu kita teringat dengan new order baru. Sekarang kita mengalami yang namanya new normal, kebiasaan baru. Dan ini sementara menuju kepada new world order. Kalau Anda mengerti maksud saya tentang new world order, ini adalah cara yang digunakan oleh kuasa kegelapan untuk bekerja secara konspirasi. Nah, itulah bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang di sekitar politik yang mengatakan ada konspirasi. Ini mengingatkan kita bahwa kondisi kita ini benar-benar sudah berada di akhir zaman. Tapi apakah kita harus takut di akhir zaman ini? Enggak. Kita tidak perlu takut. Karena kalau kita memang melakukan pekerjaan Tuhan, sebagaimana juga yang sudah sempat kita dengarkan, bagi mereka yang sudah pernah ikut IYC, selama Anda masih ada tugas yang perlu dilakukan, Anda memiliki hidup abadi. You are immortal. Selama Anda masih ada tugas yang perlu dilakukan, yang diberikan Tuhan, Anda masih tetap akan hidup. You are immortal. Tapi kalau sudah selesai tugas Anda akan diistirahatkan. Dengan kata lain, nggak perlu takut. Kalaupun keluar, patuhi protokol dari pemerintah. Lakukan bagian Anda, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tapi kalau Anda tidak lakukan bagian Anda, bagaimana mungkin Anda mengharapkan Tuhan untuk melakukan bagiannya? Karena dalam pekerjaan ini, usaha manusia dan kuasa Tuhan harus dipadukan, barulah boleh berhasil. Nah, sekarang kita lanjutkan.
We cannot be ready to meet the Lord by waking when the cry is heard. Nah, kita tidak bisa bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan kita ketika kita mendengarkan seruan itu tadi, mempelai datang, bangunlah dan songsonglah dia, and then gathering up our empty lamps to have them replenished. Kita tidak boleh memiliki lampu yang kosong. We cannot keep Christ apart from our lives here and yet be fitted for His companionship in heaven. Kita tidak bisa mengesampingkan Tuhan di kehidupan kita di sini dan menyediakan diri kita untuk cocok untuk bersama-sama dengan Dia di sorga. God calls not only for our gifts for the needy, but for our cheerful countenance. Nah, ini mungkin poinnya sebenarnya. Tuhan tidak memanggil kita untuk hanya sekedar memberikan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi kita harus menunjukkan muka kita yang riang, gembira. Memberikan perkataan-perkataan yang memberikan pengharapan. Dan juga salaman tangan, jabatan tangan. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di dunia ini, Dia menaruh tangannya kepada mereka, demikian juga kita harus datang dengan dekat, close touch, sentuhan dekat dengan mereka yang mana kita ingin untuk memberikan keuntungan. Jadi kita nggak boleh, saudara, walaupun di tengah COVID ini, kita mungkin tidak bersalaman ya, tapi kita bisa berbicara, memberikan perkataan-perkataan yang memberikan pengharapan, meskipun kepada orang sakit sekalipun. Kemudian, there are many from whom hope has departed. Banyak orang di mana sudah tidak berpengharapan lagi. Bawa kembali sinar matahari, yaitu Yesus. Banyak yang sudah kehilangan keberanian, harapan. Berbicaralah kepada mereka kata-kata penghiburan, kata-kata keriangan. Berdoalah untuk mereka. There are those who need the bread of life. Ada yang membutuhkan roti hidup. Bacakanlah kepada mereka firman Tuhan itu. Kepada semua orang yang sakit, kabarkanlah bahwa ada balsam di Gilead dan ada dokter di sana. Siapa itu? Yesus. Berdoalah untuk jiwa-jiwa ini, bawa mereka kepada Yesus, katakan kepada mereka bahwa di Gilead ada balsam. Selanjutnya, tapi tidak seorang pun dapat memberikan sesuatu yang dia sendiri belum menerimanya. Tidak seorang pun oleh usahanya sendiri dapat menjadikan dirinya seorang pembawa terang. Dalam hati semua orang yang bersatu dengan Allah oleh iman, air dan minyak emas dari kasih Allah akan mengalir bebas untuk bersinar kembali dalam perbuatan kebajikan dalam pelayanan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kepada Allah. Kita sudah tiba di penghujung, saudara. Tinggal 2 menit katanya untuk kesimpulan. At that time, the latter rain. Pada masa itu katanya, hujan akhir or refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel and prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured. Dan dikatakan sini, kita tidak perlu khawatir tentang roh hujan akhir itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah to keep, menjaga agar kita punya vessel ini adalah tubuh kita sendiri, tetap bersih dan menghadap ke atas dan bersiap-siap untuk menerima pencurahan roh hujan akhir itu, dan terus berdoa sebagaimana yang dikatakan di dalam Lukas 11 ayat 13, berdoa untuk meminta roh sehingga roh itu akan diberikan, dan biarlah kita akan terus melakukan pekerjaan ini dengan penyertaan Roh Kudus. Dan kemudian yang terakhir dikatakan sini, it is the latter rain which revives and strengthens them to pass through the time of trouble. Adalah roh hujan akhir yang akan membangkitkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesukaran itu. Ayat 17 dan 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kata setia di sini mengindikasikan bahwa Anda tetap menjaga perintah-perintah Tuhan, tetap memelihara iman yang telah Tuhan berikan. If you are right with God today, you are ready if Christ should come today. Jikalau engkau benar dengan Tuhan hari ini, engkau sudah bersedia.
jikalau Tuhan harus datang hari ini. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih, Pastor. Saat ini kita membuka sesi tanya-jawab, tapi hanya satu pertanyaan saja karena waktu terbatas. Apakah ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan saja. Dipersilahkan. Ada? Kalau mungkin malu bicara bisa di chat juga. Adakah? Oke, sepertinya. Oh, ada. Kak Tilstra. Udah angkat tangan. Iya, silakan. Saya mau bertanya, Pendeta. Sebelumnya mohon maaf kalau ada yang saya salah tangkap. Silakan. Tadi dikatakan bahwa jika memiliki Roh Kudus, kita akan mengerti tentang kealahan. Ya. Pertanyaan saya adalah, ada dua sebenarnya. Yang pertama, apakah memungkinkan bagi manusia untuk mengerti tentang kealahan? Karena di saat kita mengerti tentang sesuatu, kita jadi lebih tahu sesuatu itu daripada yang lain, bahkan daripada sesuatu itu. Habis itu kedua, jika membutuhkan Roh Kudus untuk terlebih dahulu mengerti tentang kealahan. Jika manusia tidak mengerti kealahan tetapi mengerti doktrin yang lain, apakah tidak ada Roh Kudus dalam dirinya? Oke. Jadi, seperti yang saya sudah katakan tadi, kalau Anda sempat baca Christ Object Lesson, bukan Christ Object Lesson, Steps to Christ maksud saya. Steps to Christ ini berisi tentang, kalau bahasa Indonesia, kebahagiaan sejati, khususnya di pasal ketiga. Nah, sebelum Anda bisa mempelajari hal-hal yang lain dalam pengertian, bertobat itu pun ditarik oleh kuasa Roh Kudus. Ditarik oleh kuasa Roh Kudus untuk bertobat. Ya, kita bisa katakan semua doktrin yang lain itu hanya sekedar pengetahuan. Ya, sekedar pengetahuan. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide, mungkin slide ketiga tadi, bahwa pengetahuan akan kebenaran itu tidak akan berguna kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Apa artinya? Hanya tahu doang, tapi nggak bisa dipraktikkan. Ya. Tapi kalau berbicara tentang mengenal Allah, semua nabi-nabi, bahkan rasul-rasul itu, mereka mengenal Tuhan lewat Yesus. Oh, Pendeta, sorry, bukan. Sepertinya konteksnya di mengenai trinitasnya itu sendiri, kayak kealahannya itu sendiri. Jadi kayak, apakah memang seseorang manusia itu bisa mengerti tentang kealahan? Jadi kayak contohnya, kalau kita di kelas, terus habis itu kita ada praktek, contohnya sains untuk mengetahui tentang struktur dari seekor kodok. Kalau kita udah belah kodok itu, terus habis itu kita cari tahu, artinya kita udah berada di atas kodok itu kan, karena kita udah tahu segala macam struktur atau organ-organ dari kodok itu sendiri. Nah, pertanyaan saya itu adalah, apakah memang bisa seorang manusia mengerti tentang kealahan? Oke, kalau mau disamakan dengan kodok Tuhan itu ya tentu enggak ya. Ya, karena kita nggak bedah Tuhan untuk tahu apa isi di dalam Tuhan itu. Yeah. Namun yang saya maksudkan di sini berbicara tentang pengetahuan iman. Nah, ada batas dari manusia. Tapi Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada mereka yang mau untuk menerima pernyataan itu. Sama seperti kitab Daniel, bertahun-tahun itu dimeteraikan. Sampai tiba pada masa di mana William Miller dengan kerendahan hati, dengan keteguhan dia mau untuk mencari kebenaran itu, Tuhan menyatakan kepadanya. Dan itulah fondasi gereja kita. Sampai hari ini ada gereja kita. Jadi, saudaraku Tilstra, kita tidak akan ragu terhadap Tuhan kita, entah itu dia 1 atau 3, kita tidak akan ragukan itu. Kenapa?
Karena kita melihat bukan dengan mata yang ini, tapi mata rohani. Ya kan? Jadi mata rohani kita akan terus dikuatkan dengan firman Tuhan juga. Dan kalau Anda meluangkan waktu, kalau kita meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah bertanya, Tuhan itu 1 atau 3. Enggak. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Dia. Dengan mata apa? Mata iman. Ya, kalau masih kurang penjelasan ini, saya percaya Roh Kudus yang akan menerangkan kepada saudara Tristra nantinya. Tuhan memberkati. Oke, baik untuk pertanyaannya. Bisa menambah wawasan kita lagi soal Alkitab. Baiklah, kita akan langsung doa tutup. Namun setelah doa tutup, jangan left dulu karena ada beberapa pengumuman penting yang saya harap kita semua bisa pahami. Oke, Pastor Antonius boleh pimpin dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami, pencipta, penebus, dan juga penghibur kami yang sejati. Sore hari ini Tuhan, kami telah mengikuti pelajaran mengenai kabaran rahmat terakhir yang coba disampaikan dengan sesederhana mungkin. Bila masih ada hal yang kurang jelas ya Tuhan, yang telah hamba-Mu sampaikan, biarlah kiranya Roh-Mu saja yang memberikan setiap hati yang sudah mendengarkan kerinduan untuk menyelidiki lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dengan meluangkan waktu yang cukup untuk perenungan firman Tuhan di setiap hari dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki pengetahuan yang lebih lengkap lagi dari hari ke hari. Dan berkenanlah kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran-Mu ini kepada masing-masing kami yang rindu untuk melihat pernyataan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong juga kami, bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya mendengar kebenaran ini, bukan hanya mendengar firman ini, namun lebih daripada itu, berikan kami kuasa ya Tuhan, untuk menjadi pelaku firman, sehingga kami dalam kehidupan kami boleh benar-benar menyaksikan kepada orang di sekitar kami bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya juga rindu keselamatan ini menjadi bagian saudara atau menjadi bagian saudari. Tuhan, kami rindu agar pertemuan seperti ini akan terus berlanjut ke depan, karena kami tahu Tuhan tidak lama lagi akan datang. Akan tiba juga saatnya nanti di mana kami tidak akan bisa lagi seperti ini, bertemu lewat media online. Kami rindu pekabaran firman Tuhan selagi masih ada waktu, dapat kami tanamkan baik-baik dalam tanah hati pikiran kami yang subur, sehingga boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang baik demi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan saja. Berkati semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir sore hari ini, berkat limpah dari surga menjadi bagian kami semua. Dan Tuhan tolong kami juga untuk boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang yang Engkau butuhkan kami untuk menjadi saluran berkat buat mereka. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan yang kurang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pastor Antonius sudah bergabung dengan Bible Study kita pada hari ini. Saya yakin kita semua terberkati dengan firman yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Pastor dan pelayanannya serta keluarganya. Oke, kita berharap juga mungkin nanti di next Bible Study Pastor Antonius bisa join dengan kita. Oke, jadi untuk pengumumannya, EIYC mengadakan Youth Prayer Network. Ini merupakan doa bareng atau doa gabungan ya, se-Indonesia Timur setiap hari Sabtu dan Selasa jam 5 pagi. 5 pagi itu waktu Indonesia Tengah, WITA. Nah, untuk meeting ID dan password-nya, teman-teman semua bisa lihat di screen yang sudah di-share. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi WhatsApp-nya Sheila di situ. Dan kalau misalnya teman-teman punya sosmed, jangan lupa follow Instagram kita di @isindonesiayouth4christ dan Facebook page kita juga ada. Atau bisa juga join grup WA. Nanti tanya ke Sheila link untuk grup WA-nya apa, begitu. Jadi nanti di WA itu kita lebih akan up to date lagi tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan supaya teman-teman semua bisa join. Dan pastinya Bible Study ini minggu depan juga masih akan diadakan di jam yang sama, jam 2 siang, waktu Indonesia Tengah. Oke, jadi untuk
saat ini ada 31 partisipan, termasuk saya, ya 30 lah. Saya harap hari Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan topik Bible Study yang berbeda, dan ajak teman-teman semua supaya bisa bergabung dengan kita minggu depan. Oke, dengan demikian Bible Study kita sudah berakhir. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.